Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat inovasi dengan podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Saat ini saya bersama dengan Bapak Jeffrey Fransyah SH. Beliau adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jeffrey pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Jeffrey, sahabat inovasi pada hari ini ingin mengetahui apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi Bapak selaku Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin? Baik, secara umum itu ada 3 fungsi, tapi kalau di dalam aturannya biasanya kan ada lebih detail, tapi saya jelaskan secara umum saja. Yang pertama itu terkait produk hukum, itu kita memfasilitasi kemudian mengendalikan dalam setiap tahapan pembuatan produk hukum. Produk hukum. Okay. Nah, produk hukum ini ada perda, ada perkada, kemudian ada keputusan wali kota, kemudian juga yang di luar produk hukum, misalnya seperti instruksi, kemudian edaran, dan surat-surat yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ini terkait penanganan sengketa hukum, bantuan hukum. Kita di situ juga memfasilitasi ketika ada gugatan terhadap pejabat yang digugat dalam melaksanakan tugas. Yang bermasalah dengan hukum? Ya, itu kita yang turun. Ditambah juga penanganan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, tapi itu kerjasama dengan LKBH dan juga untuk laporan HAM. Itu juga di kita. Kemudian yang ketiga, ini masih berkaitan dengan produk hukum, itu terkait pendokumentasian dan publikasi serta sosialisasi produk hukum. Produk hukum. Ya. Oke Pak Jeffrey, apa permasalahan yang paling strategis atau permasalahan yang paling krusial di bagian hukum? Yang paling krusial perlu ada sosialisasi terus-menerus, semacam diseminasi terhadap aparat kita, karena dengan pemahaman yang tinggi terhadap tusi dan cara kerjanya, itu akan mengurangi juga potensi gugatan-gugatan itu. Nah, ini kaitan dengan sosialisasi. Pak Jeffrey, saya ingin bicara tentang inovasi, Pak. Apa saja inovasi yang saat ini sudah diterapkan, Pak, di bagian hukum? Baik, ada satu inovasi sebetulnya. Inovasi besarnya itu adalah JDIH. JDIH? Sistem Dokumentasi Informasi Hukum. Memang itu juga arahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang kita jalankan. Jadi ada fitur baru di dalam JDIH, yaitu koreksi online. Koreksi online. Jadi koreksi online ini, nanti ini kita bayangan untuk dalam algoritma pembuatan programnya. Nanti di situ sudah ada tertuang mana sih yang wajib. Kalau menimbang itu isinya apa sih? Langsung di situ bisa diproses, tapi nanti divalidasi lagi oleh teman-teman di bagian hukum. Jadi semua berproses tanpa tatap muka. Selesai di dalam aplikasi saja. Jadi kita cobalah sederhanakan semua, pokoknya itu kita coba sederhanakan, manfaatkan sistem. Kemudian pola kerjanya kita pangkas supaya teman-teman di bagian hukum itu tidak bisa lebih fokus dalam analisa. Karena hukum kan analisa mainnya. Jangan terlalu banyak terbebani dengan hal-hal yang administrasi. Pak Jeffrey, satu pertanyaan terakhir. Dengan adanya potensi-potensi dari inovasi yang akan dilakukan, apa sebenarnya dampak yang lebih krusial dalam hal ini, Pak Jeffrey? Dampak dari inovasi yang kita harapkan yang kita harapkan, satu, pelayanan lebih cepat. Pelayanan lebih cepat.
Kemudian yang kedua, ketika yang tadi sistem koreksi online itu berjalan, ada ada manfaat lain sebetulnya. Karena ketika koreksi itu tergambar dalam aplikasi, teman-teman bisa sambil belajar. Ketika teman-teman SKPD terbiasa membuat produk hukum, terbiasa membuat SK dan perkada, maka koreksinya pun akan menjadi lebih mudah, ya? Lebih mudah. Tidak akan banyak kesalahan dalam pembuatan produk hukum itu bisa diminimalisir lagi. Kita ringan, teman-teman pun akan lebih cepat dan terlatih untuk membuat itu. Mungkin itu ya, Pak Jabri. Sudah banyak informasi yang disampaikan untuk podcast kali ini, dan kami akan tetap terus mendorong inovasi. Kita cukupkan podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.